Karena ini Susi Pujiastuti bisa nyapres di 2024. What if I say I know, you know? What if I told you? Indonesia sebenarnya tidak pernah kekurangan politikus, pengusaha, negarawan, atau profesional untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Akan tetapi, popularitas dan elektabilitas semata tidak bisa serta-merta membuatnya dilirik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Kenapa? Karena sangat beratnya persyaratan untuk menjadi seorang calon presiden dan wakil presiden. Syarat pencapresan adalah 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah partai di pemilu. Jika kursi DPR adalah sebanyak 575, maka 20%-nya adalah sebanyak 115 kursi. Yang tentunya hanya PDIP yang bisa mengajukan calon tanpa berkoalisi dengan partai lainnya. Karena PDIP mempunyai 128 kursi. Anies Baswedan sepertinya diincar untuk menjadi RI 1 oleh Partai Nasdem. Sayangnya Nasdem cuma mempunyai kursi 59 buah. Tentu saja dia harus berkoalisi dengan partai lain, misalnya PKS yang mempunyai kursi 50 buah. Akan tetapi kursinya pun jika digabung baru berjumlah 109 kursi, otomatis harus memerlukan koalisi dari satu partai lagi. Pencalonan presiden dan wakil presiden dari koalisi dari beberapa partai sebenarnya ada baik dan buruknya. Baiknya adalah untuk memperkuat lembaga kepresidenan jika ternyata mereka memang koalisinya menang. Buruknya adalah belum tentu presiden dan wapres tersebut sejalan. Mungkin bisa kita lihat dari banyaknya pemimpin yang berada di daerah yang sebagian besar cerai setelah 5 tahun bersama. Ya, karena mereka tidak berasal dari partai tunggal yang seia dan sekata, sehati sejiwa, jadi lebih banyak koalisi mereka bersifat pragmatis. Banyak juga calon yang mempunyai kapasitas menjadi pemimpin negara ini yang seharusnya diakomodir oleh undang-undang. Kita lihat misalnya Susi Pujiastuti. Beliau bukan orang partai, akan tetapi hasil kerjanya terlihat secara nyata. Atau juga mungkin Gatot Nurmantio, seorang purnawirawan. Entah kenapa kita merasa belakangan ini negara ini tidak baik-baik saja. Kita sepertinya masih butuh pemimpin yang berlatar belakang militer untuk memimpin negara ini. Demokrasi seharusnya tidak membatasi kehendak rakyat, tidak mengkebiri keinginan rakyat, akan tetapi menyalurkan aspirasi rakyat. Persyaratan PT 20% membatasi hak rakyat untuk memilih sosok capres yang diimpikan dan diharapkan. Dengan menurunkan bahkan meniadakan ambang batas atau PT dari 20% menjadi 10%, 5%, atau justru 0%, insya Allah akan memberi ruang bagi figur non-parpol agar mudah untuk mencapres. Memang sih DPR sedang membahas kemungkinan menurunkan persentase persyaratan tersebut melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Kalau menurut saya sih lebih setuju di angka 15% karena lebih moderat. Karena kita akan mendapatkan calon sebanyak 4-5 orang. Walaupun saya tidak menolak di angka 0%, jadi bisa saja kemungkinan nanti kita lihat Habib Rizik Syihab atau justru Haritanu Sudibyo berlaga di konstelasi Pilpres di masa yang akan datang. Agar bisa kita lihat berapa sih persentase dukungan real rakyat terhadap mereka sebenarnya. Kayaknya seru juga ya jika calon presiden pun sampai 15 orang. Cuma pertanyaannya sekarang, apakah partai-partai dengan kursi terbesar seperti PDIP akan legowo dengan nyamannya undang-undang pemilu sekarang? Kita tunggu saja ya, karena sejatinya partai adalah ruang untuk menyalurkan aspirasi kita. Partai juga harus melihat kebaikan bagi bangsa dan negara, tidak hanya untuk kepentingan kelompok dan golongannya semata.
Jadi, siap-siap saja ya untuk tahun 2024 kita mungkin akan melihat balapan seru Anies, Agus Yudhoyono, Prabowo, Puan Maharani, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Gatot Susi Pujiastuti, atau mungkin ada tokoh atau sosok yang berada di samping rumah Anda yang mungkin cocok dicalonkan seperti si Pulan dan si Polan. Semoga saja ya. Oke, demikianlah David Yavis YouTube channel kali ini. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Wassalam.